Baik, di sini kita akan melanjutkan ke soal nomor 7, yaitu soalnya adalah nilai dari limit X menuju 3 dari akar 6 ditambah X dikurang 3. Ini harusnya negatif 3-nya nggak masuk ke dalam akar ya. Kemudian dibagi dengan 2 dikurang akar X ditambah 1 dikali akar 3 dikurang X dikurang 4. Oke, itu adalah berapa? Nah, di sini kita selesaikan penyelesaian. Nilai dari limit X menuju 3 yaitu akar 6 ditambah X dikurang 3. Nah, soalnya harusnya seperti ini yang pembilangnya. Kemudian dibagi dengan 2 dikurang akar X ditambah 1 dikali dengan akar 3 dikurang X dikurang 4. Nah, ini itu berapa? Oke, kalau kita ingin mengerjakan limit, pertama kita cek terlebih dahulu apakah ketika X ini disubstitusikan ke dalam limit ini itu menghasilkan 0/0 ataukah tidak menghasilkan 0/0. Kalau nanti hasilnya adalah 0/0, di sini kita bisa menggunakan dalil L'Hopital gitu. Nah, di sini kita pisah terlebih dahulu. Di sini kan ada di penyebutnya itu ada perkalian ya, perkalian antara 2 dikurang akar X ditambah 1 dengan akar 3 dikurang 2 dikurang 4. Nah, di sini ini bisa kita pisah gitu ya dengan konsep pecahan seperti itu. Jadi nanti di sini kita pisah yaitu antara akar yang pertama, yang ini akar 6 ditambah X dikurang 3 dengan 2 dikurang akar X ditambah 1. Kemudian selanjutnya yang ini ya, yang dengan akar 3 dikurang X dikurang 4 seperti itu. Nah, di sini kita coba pisah. Saya ganti dulu. Nah, berarti di sini bisa kita tulis jadi limit X menuju 3 dari akar 6 ditambah X dikurang 3 dibagi dengan 2 dikurang akar X ditambah 1 seperti ini. Kemudian akar 6 ditambah X dikurang 3 dibagi dengan bukan akar 6 tapi 1 ya. 1 di sini. Mohon maaf, 1 per sisanya seperti itu. Berarti di sini 1 per akar 3 dikurang X dikurang 4. Nah, nanti ini kita pisah seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di sini apakah yang pecahan pertama ini ketika kita substitusikan X-nya itu menghasilkan 0/0 atau tidak. Sekarang di sini kita lihat ketika X sama dengan 3 di X mendekati 3 gitu ya, kita substitusikan ke dalam persamaan atau pecahan yang pertama yang ini, itu hasilnya nanti akan menjadi akar 6 ditambah 3 dikurang 3 dibagi dengan 2 dikurang akar 3 ditambah 1. Nah, di sini kita lihat akar 6 ditambah 3 itu adalah 9. Berarti akar 9 itu adalah 3. 3 kita kurang dengan 3 itu adalah 0. Nah, kemudian ketika 2 dikurang dengan akar 3 ditambah 1 atau sama saja dengan akar 4, dan kita tahu bahwa nilai akar 4 itu adalah 2, berarti 2 dikurang 2 juga 0. Nah, ternyata untuk pecahan yang pertama ini itu bernilai 0/0.
Nah, di dalam limit, bentuk dari 0 per 0 ini itu adalah bentuk tak tentu. Nah, karena bentuk tak tentu, kita bisa mengerjakan nilai dari pecahan yang pertama ini dengan menggunakan dalil L'Hopital gitu ya. Oke, ini untuk yang pertama. Nah, yang kedua kita lihat di sini. Ketika X mendekati 3, kita substitusi ke dalam pecahan yang kedua seperti ini. Apakah hasilnya akan 0 per 0 ataukah tidak? Oke, kita substitusi. Di sini saya pisahkan dulu. Di sini 1 per akar 3 dikurang X-nya itu adalah 3. Oke, kita kurang dengan 4. Nah, di sini ternyata 1 itu tetap dan akar 3 dikurang 3 itu akar 0. Akar 0 itu adalah 0. Dan 0 kita kurang dengan 4 itu adalah negatif 4. Nah, ternyata ketika nilai limitnya kita substitusikan, ini nilainya tidak 0 per 0, yaitu dia memiliki nilai, yaitu nilainya negatif 1 per 4. Nah, ini artinya kita bisa boleh mengerjakan dengan mensubstitusikan nilai limitnya. Nah, sekarang yang kita hitung itu adalah pecahan yang pertama saja dengan menggunakan L'Hopital gitu ya. Oke, di sini kita menghitung yang limit X menuju 3 dari akar 6 ditambah X dikurang 3 dibagi dengan 2 dikurang akar X ditambah 1 menggunakan dalil L'Hopital. Biasanya ada tanda seperti ini. Oke, nah kalau kita menggunakan L'Hopital, kita menurunkan nilai dari penyebutnya. Pertama kita turunkan atau kita cari turunan pertama dari penyebut dan turunan pertama dari pembilang. Berarti kita turunkan penyebutnya dan pembilangnya itu sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita turunkan. Turunan dari akar 6 ditambah X itu adalah 1 per 2 akar 6 ditambah X. Nah, kenapa bisa seperti ini gitu ya? Oke, mungkin teman-teman ada yang lupa gitu ya. Ketika misalnya saya punya fx itu sama dengan akar dari X, maka turunan pertama dari fx atau f aksen X itu adalah, nah ini bisa kita bentuk, si fx ini bisa kita bentuk jadi X pangkat 1 per 2. Oke, turunan itu adalah kita menurunkan dulu pangkat yang ada di sini, kita tulis nanti jadi ke depan. Berarti karena di sini adalah X pangkat 1 per 2, berarti turunan pertamanya itu adalah si 1 per 2 nya ini jadi maju ke depan gitu ya. Atau ini saya gini dulu, saya hapus dulu ya turunannya biar teman-teman gak bingung. Saya tulis ulang. Nah, fx-nya itu kan X pangkat 1 per 2. Seperti ini. Berarti f aksen X-nya itu adalah 1 per 2-nya ini jadi maju ke depan. Jadi 1 per 2 X. Oke. X pangkat. Nah, pangkatnya di sini tetap 1 per 2. Kita kurang dengan 1. Seperti itu. Berarti menjadi 1 per 2 X pangkat negatif 1 per 2. Nah, karena pangkat negatif 1 per 2 itu bisa kita tulis jadi 1 per gitu ya. Nah, ini sama saja dengan 1 per 2 dikali dengan 1 per X pangkat 1 per 2. Nah, ini bisa kita tulis bahwa 1 per 2 dikali X pangkat 1 per 2. Karena X pangkat 1 per 2 itu tadi adalah akar X, maka di sini bisa kita ganti jadi 2 dikali dengan akar X, seperti itu. Ini saya hanya mengingatkan teman-teman saja gitu ya. Oke, nah ini turunan yang pertama.
untuk yang akar 6 ditambah X-nya saja, seperti itu. Nah, berarti kalau untuk turunan negatif 3 itu adalah berapa? Betul, 0 gitu ya. Karena di sini turunan dari konstanta itu adalah 0. Seperti itu. Oke, berarti ini bisa kita tulis. Ini itu adalah limit X menuju 3 dari tadi ya, yang ini 1/2 akar 6 ditambah X dikurang 0 gitu ya, dibagi. Nah, sekarang kita cari turunan yang penyebutnya. Berarti turunan dari 2 itu adalah 0. Oke, kita tulis 0. 0 dikurang turunan dari akar X ditambah 1. Itu adalah sama ya seperti tadi. Hasilnya itu 1/2 akar X ditambah 1. Nah, seperti ini. Ini turunan dari akar X ditambah 1. Kemudian setelah itu kita substitusikan nilai X mendekati 3 ke pecahan yang ada di sini, seperti itu, ke nilai X-nya. Oke, kita substitusikan. Ini saya gini dulu. Berarti kita substitusikan, hasilnya akan menjadi, karena ini dikurang 0 itu hasilnya tetap dia sendiri gitu ya. Makanya di sini adalah 1 dibagi 2 akar 6 ditambah X. X-nya itu 3. Kemudian dibagi dengan 0 dikurang 1/2 akar X tambah 1. Itu adalah negatif 1/2 dikali X. X-nya itu adalah 3. 3 ditambah 1. Nah, ini hasilnya berapa? Berarti ini 1/2 akar 9 gitu ya, dibagi negatif 1/2 akar 4. Nah, ini adalah hasilnya akar 3, berarti 1/2 dikali 3 dibagi dengan dibagi dengan negatif 1/2 dikali akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Nah, di sini bisa kita hitung, berarti 1/6 dibagi dengan negatif 1/4, atau 1/6 dikali dengan negatif berapa? Berarti di sini 4 ya, seperti itu. Jadi hasilnya adalah negatif 4/6. Nah, ini adalah hasil dari yang limit pertamanya saja, seperti itu. Nah, ini belum merupakan hasil akhirnya. Sekarang kita hitung kembali hasil akhirnya. Tadi di sini karena kita pecah gitu ya, nilai limit X menuju 3 dari akar 6 ditambah X dikurang 3 dibagi dengan 2 dikurang akar X tambah 1 dikali dengan yang ini gitu ya. Nah, ini sama saja, nanti hasilnya itu menjadi, hasil dari ini tadi adalah negatif 4/6. Negatif 4/6 dikali. Nah, karena di sini tadi ininya dikali gitu ya, kita pisah gitu ya, dikali dengan 1 akar 3 min X min 4. Itu tadi hasilnya adalah, udah kita hitung, negatif 1/4. Nah, berarti di sini hasilnya itu adalah, bisa kita coret ya, ini 4-nya. Jadinya sisa 1. Nah, negatif kali negatif itu adalah positif. Berarti sisanya, hasilnya itu adalah 1/6. Nah, seperti ini. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 7. Oke. Nah, ini next. Ini adalah soal yang ke-8. Nah, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Baik, kita cukupkan. Sampai bertemu di next video. Dadah.